Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Renisa Blitarianti, NIM K4517035. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya buat dengan tema karakterisasi efek magnetik pada mikroorganisme. Nah, saya mengambil jamur kuping sebagai mikroorganismenya. Judul dari paper saya adalah pengaruh induksi magnet extremely low frequency atau ELF terhadap pertumbuhan jamur kuping. Medan magnet dan medan listrik merupakan sumber dari terbentuknya gelombang elektromagnetik, di mana sumber ini ada dua, yaitu berasal dari matahari atau secara alami dan paparan dari alat-alat elektronik yang ada di rumah ketika dialiri arus listrik. Nah, secara sadar maupun tidak sadar, manusia atau makhluk hidup yang hidup di dunia ini terpapar oleh gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari maupun alat-alat elektronik tersebut. Di mana hal ini disebabkan karena pesatnya kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Nah, arus listrik yang ditimbulkan dari kebanyakan alat yang terdapat di sekitar kita memancarkan gelombang elektromagnetik ELF. Nah, apa sih ELF itu? Gelombang elektromagnetik ELF merupakan kepanjangan dari extremely low frequency, dan seperti definisinya, medan magnet ini memiliki frekuensi yang rendah dengan frekuensi di antara 0 sampai 300 Hz. Nah, radiasi medan magnet ini menimbulkan efek non-thermal, di mana radiasi tidak menghasilkan panas sama sekali dan tidak menghalangi. Radiasi medan magnet ini aman bagi kesehatan dan pada dosis tertentu dapat membunuh sel atau bakteri. Radiasi ini merupakan radiasi non-ionizing yang menggunakan energi listrik untuk langsung diarahkan pada media biologis. Karena perkembangan zaman yang semakin pesat, penggunaan medan magnet ELF ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, terutama bidang pertanian yang berfokus pada budidaya jamur kuping. Jamur kuping mengandung berbagai kandungan gizi yang sangat baik bila dikonsumsi oleh manusia. Medan magnet berguna untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan kualitas tumbuh tanaman jamur. Penggunaan medan magnet ELF dengan dosis yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan produktivitas jamur kuping. Saya mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wulansari et al. Pada tahun 2017, di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian true experiment untuk mengetahui pengaruh induksi magnet ELF pada pertumbuhan jamur kuping. Desain penelitian yang digunakan adalah rancang acak lengkap dengan 3 kali pengulangan. Sampel merupakan backlog jamur kuping sebanyak 117 buah dengan berat 700 gram per backlog, di mana 9 backlog sebagai kelas kontrol, 36 untuk kelas eksperimen pertama, 36 buah untuk eksperimen kedua, dan 36 buah untuk eksperimen ketiga. Di mana ada beberapa tahap penelitian, yaitu yang pertama, tahap persiapan, yaitu menyiapkan bibit, membuat backlog jamur sesuai jumlah yang sudah ditentukan, dan membuat media tanam. Yang kedua, yaitu pengelompokan subjek ke dalam 4 kelas, di mana kelas pertama adalah kelas kontrol yang diberikan sumber atau radiasi elektromagnetik secara alami. Yang kedua yaitu eksperimen pertama dengan radiasi elektromagnetik sepanjang 100 mikrotesla. Eksperimen kedua atau E2 besar radiasi 300 mikrotesla. Eksperimen ketiga atau E3 dengan panjang radiasi yaitu 600 mikrotesla. Nah, tahap ketiga yaitu perlakuan, di mana pada tahap ini peneliti mengubah intensitas paparan medan magnet pada suatu varian perlakuan.
Tahap yang keempat yaitu tahap pemeliharaan, yaitu melakukan pemeliharaan dengan menjaga kondisi jamur pada kondisi optimal, yaitu pada suhu 22 sampai 25 derajat Celcius selama 1 hari dengan intensitas waktu pemaparan divariasi dengan waktu 10 menit, 30 menit, 50 menit, dan 70 menit. Tahap yang kelima yaitu perawatan. Tahap ini dilakukan apabila backlog jamur terkena hama dengan disemprot menggunakan cairan pestisida. Tahap terakhir yaitu pengumpulan data dilakukan saat pinhead jamur kuping sudah tumbuh dan dicatat pada tabel yang sudah disiapkan. Nah, untuk hasil dan pembahasannya bisa dilihat di tabel yang ada di samping. Nah, di mana pada tabel di samping bisa diketahui bahwa pertumbuhan jamur paling tepat terdapat pada jamur kuping dengan pemaparan radiasi sebesar 600 mikrotesla dengan lama pemaparan 70 menit. Sedangkan pertumbuhan jamur paling lambat terdapat pada kelompok kontrol. Nah, untuk grafik yang di samping ini, hasil peningkatan berturut-turut semakin tinggi pada kelas eksperimen sehingga hasil tertinggi diperoleh pada kelas eksperimen pada paparan radiasi 600 mikrotesla dengan lama pemaparan adalah 70 menit. Selanjutnya, pada grafik yang ada di samping, peningkatan pada setiap kelas semakin meningkat dengan tiap peningkatan medan magnet. Nah, kenapa? Karena medan magnet ini membuat perubahan pada struktur fisika dan kimia pada air sehingga mudah masuk ke dalam tubuh tumbuhan dan mengaktifkan sel yang menyebabkan jamur tumbuh subur. Jamur mengandung kandungan unsur ferromagnetik berupa Fe dan kandungan unsur paramagnetik berupa Ca, Na, dan K, di mana unsur ini berguna untuk sintesis enzim yang berguna bagi pertumbuhan tanaman, menguatkan dinding sel, dan meningkatkan enzim selulase yang dibantu oleh unsur Mg. Nah, untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan dengan tumbuh kembang tanaman jamur antara tanaman jamur yang diberikan paparan medan magnet F dengan yang tidak. Semakin besar medan magnet yang diberikan, tumbuhan jamur akan tumbuh semakin cepat, juga yang tentunya dengan dosis yang tepat. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih karena sudah menyimak video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.